Kali ini kita bakal bahas kamera terbaru DJI yang udah lama banget ditunggu kehadirannya. Halo semuanya, selamat datang di channel Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera terbarunya DJI, yaitu adalah DJI Osmo Pocket 4 yang udah lama banget kita tunggu-tunggu, dan gue yakin banyak juga fansnya DJI yang udah nungguin karena cukup lama ya update-nya dari Pocket 3 ke Pocket 4 ini. Dan padahal Pocket 3-nya sendiri itu membawa gebrakan yang luar biasa, banyak orang yang puas. Tapi ya Pocket 4 ini agak terlalu lama gitu nunggunya ya. Tapi ya akhirnya udah di sini dan kita akan bahas bersama apakah kamera ini menarik buat kalian pertimbangan atau enggak. Karena menurut gue sebenarnya ini kamera yang lumayan oke kalau misalkan kalian pengen mulai untuk bikin konten. Entah itu di social media yang vertikal kayak Instagram atau TikTok, ataupun kalau kalian pengen bikin konten-konten YouTube. Impresi pertama gua nyobain si DJI Pocket 4 ini sebenarnya secara fisik tidak banyak perubahan dibandingkan yang versi Pocket 3 gitu ya. Ini gua akan kasih lihat juga karena barangnya ada di sini. Secara ukuran mirip, rasa dipegangnya mirip, dan memang secara fisik kalau kita lihat secara mentah gitu ya, kita cuma lihat dari impresi fisik aja, nggak banyak perubahan yang signifikan. Tapi secara fungsi di belakangnya itu sebenarnya upgrade-nya menurut gue terbilang cukup solid. Pertama kalian harus lihat dulu di sini, ini adalah dalam mode terkunci. Jadi gimbalnya sendiri di Osmo Pocket 4 ini dapat sebuah pengunci yang bener-bener simple banget kayak gini, yang membuatnya surga banget kalau misalkan kalian pengen bawa-bawa dengan gimbalnya tetap aman. Karena gue sendiri itu suka bawanya pakai tas kecil. Gue akan kasih lihat ke kalian kayak gini. Jadi ini kan kalau dia dibuka ya dia berpotensi gimbalnya ini belok-belok dan lain sebagainya gitu ya. Begitu juga layarnya kalau di dalam tas kita kena sesuatu gitu kan. Tapi kalau udah dikunci kayak gini, ya udah dia terkunci. Begitu juga dengan layarnya, dia nggak bisa dibuka. Dan kenapa ini surga banget? Karena gue itu setup utamanya pakai tas kecil doang kayak gini, dan kalian bisa lihat nih ya. Gue bisa tinggal bawa kayak gini, langsung masuk ke sini. Ya maininnya juga bisa gitu ya. Tek, udah kelar gitu. Dan gue merasa aman karena gimbalnya terkunci gitu. Dimana kalian harus perhatikan kalau gue pakai Pocket 3, gue mau mengamankan gimbalnya ini harus pakai aksesoris seperti ini. Gede banget gitu ya. Dan ini membuat ukurannya jadi secara signifikan lebih besar. Mungkin masih bisa dibawa ke sini, tapi ya kalian bisa lihat tuh di sininya jadi agak jauh, apalagi kalau gue tambahin tripod lagi gitu kan. Dan ya gue biasa bawa mic juga, bawa berbagai aksesoris juga kayak buat lighting kecil, dan ya itu akan jadi sangat menyulitkan. Pokoknya makan tempat banget lah. Dan dengan dia menggunakan tipe pengunci kayak gini, menurut gue ini jelas sangat membantu. Apalagi buat kalian yang punya mobilitas tinggi. Buat layarnya sendiri, di balik layarnya ini dia ada 2 buah tombol baru. Jadi kalau sebelumnya di balik layarnya itu polos, sedangkan di sini di balik layarnya itu ada 2 buah tombol yang bisa berfungsi untuk kita mengakses cepat pengaturan tertentu. Di sini ada 2 tombol. Yang pertama itu adalah tombol zoom yang memang sudah diatur gitu. Fungsinya adalah untuk 2x zoom yang klaim dari mereka sih lossless, tapi dari pengetesan kita memang lossless-nya sih kalau dari segi ketajaman tetap tajam. Gue nggak tahu mungkin di enhance secara digital juga atau gimana. Tapi kalau kalian ngerekamnya pakai D-Log dan kalian pakai 2x zoom-nya, itu di warna-warna yang gelap biasanya noise-nya akan lebih terlihat gitu. Karena ukuran noise-nya juga jadi lebih gede gitu kan dengan 2x zoom tadi. Jadi ya itu sedikit note aja, tapi dia bisa langsung pakai 2x zoom sekali pencet aja, dan itu kalau lagi di kondisi cahaya yang optimal itu bisa menghasilkan gambar yang cakep, dan kita jadi punya kayak seolah-olah 2 angle gitu kan. Sama tombol yang di sebelahnya itu adalah tombol custom. Tombol customnya cuma 1, tapi dia bisa diatur untuk 3 penggunaan. Jadi dia ada C1 itu kalau kita sekali klik, C2 kalau kita double klik, dan C3 kalau kita triple klik. Dan kita bisa atur fungsinya berbeda-beda. Walaupun dari experience gua sebenarnya pilihan fungsinya juga nggak terlalu banyak ya pilihannya. Mungkin kedepannya di update-update berikutnya gua harap sih bisa lebih banyak lagi. Tapi paling nggak potensinya bagus. Tapi buat gua pribadi ya apa yang bisa diatur di dalam C-nya tersebut masih kurang maksimal.
Tapi ya tetap dia mempercepat ketika kita butuh menu-menu yang sering kita ubah-ubah gitu. Kalau di Pocket 3 kita harus masuk menu, di sini kita udah punya 3 tombol custom. Bukan 3 tombol custom, 1 tombol custom dengan 3 fungsi gitu ya. Sensornya sendiri dia ukurannya masih sama, menggunakan sensor 1 inch, makanya secara ukuran dengan si Pocket 3 dia masih mirip banget. Tapi sebenarnya sensor yang digunakan ini ternyata sensor baru, CMOS, dan dia bisa membawa sampai 14 stop dynamic range. Dan gua sendiri sih lumayan merasakan ya perbedaan dari yang ini ke yang versi lamanya gitu, dari versi lamanya ke versi barunya ini. Karena sekarang pun kalau tadi gua ada sempat mention sedikit, dan dia bisa bawa format D-Log. Jadi sekarang dengan sensor barunya ini dia dipadukan dengan format video log itu yang lebih profesional. Kalau sebelumnya pakai D-Log M, sekarang dia pakai D-Log yang benar-benar profesionalnya dari DJI, dan mungkin itu bisa dimungkinkan karena sensor barunya dan juga processing power yang lebih kuat. Overall kualitas gambarnya sendiri menurut gua bagus, gua sangat puas dengan gambar yang dibawa sama si Osmo Pocket 4 ini. Apalagi dia juga udah membawa D-Log yang lebih profesional dari D-Log M gitu ya. Kalau kalian doyan grading dan explore juga, itu harusnya data yang dibawa akan lebih banyak dibandingkan versi D-Log M doang. Videonya sendiri juga udah support slow-mo yang lumayan gokil ya, karena dia bisa 4K slow motion 240 fps. Gokil banget gitu ya, bukan 120, dia udah 240 fps. Tapi ada hal yang disayangkan karena di mode slow-mo-nya, mau kalian pakai yang 4K 120 atau 240 atau kalian pakai full HD-nya pun, di mode slow-mo-nya yang gua tes sekarang ini, dia tidak bisa menggunakan D-Log. Agak disayangkan karena gue pengen gambar gue kalau lagi A-roll atau lagi B-roll gitu ya, kita ngambil slow-mo produk, gue pengen tuh punya warna yang konsisten. Tapi sayangnya di sini untuk slow-mo-nya, paling nggak saat ini ya, nggak tahu kedepannya mungkin bisa diupdate atau enggak via firmware, tapi saat ini dia tidak ada D-Log di slow-mo-nya. Padahal di Pocket 3 itu kita bisa, slow-mo-nya itu bisa pakai D-Log M gitu. Jadi ya mungkin itu sedikit trade off dengan D-Log yang lebih profesional, processingnya lebih berat gitu kan. Tapi ya mungkin gua harap sih kedepannya itu bisa di-improve via software update. Sama mungkin kalau ngomong soal warna, gue perlu mention juga kalau dia membawa built-in filter warna gitu ya. Jadi dia ada kayak semacam color profile di dalamnya yang bisa kalian pilih. Dia sih bilangnya film juga ya. Jadi mirip-mirip film simulation, cuma di sini dia bilangnya film tone. Pilihannya banyak dan menurut gue sih dari warna tone-nya yang gue lihat, walaupun balik lagi ya gue lebih seneng nge-shot pakai D-Log gitu kan. Tapi ya beberapa pilihannya menurut gue cukup menarik lah buat di-explore gitu ya. Lumayan mirip-mirip kayak kamera film memang. Tapi ya silahkan kalian explore sendiri. Tapi buat gue pribadi ya gue adalah tim D-Log banget gitu ya, buat dapet warna yang lebih profesional. Di sini juga dibekali dengan Intelligent Tracking 7.0, jadi lebih bagus dari yang generasi sebelumnya otomatis karena ada pembaruan juga. Tapi yang versi sebelumnya juga trackingnya buat gue nggak ada masalah ya. Jadi di sini juga harusnya ya nggak ada masalah dari pengetesan kita gitu. Gue nggak tahu juga workflow kalian seperti apa. Gue sih agak jarang pakai untuk tracking karena agak mengganggu sebenarnya kalau gue gerak-gerak terus kameranya sambil nengok. Tapi ya paling nggak ada opsi tersebut kalau kalian pengen nge-shoot sendiri tapi ada aktivitas yang kalian harus berpindah-pindah. Sama fitur barunya yang mungkin lumayan kepake juga, dia ada gesture control gitu. Jadi kalian bisa mengatur beberapa action tertentu itu dengan menggunakan gesture. Dan kalau kita lihat memang DJI udah improve jauh banget soal baca gestur gitu ya. Dari dulu drone-drone lamanya kayak zaman gue main Spark itu gesturnya kacau balau gitu ya. Tapi sekarang udah produk-produk mereka tuh ngeluarin gestur gila-gila banget gitu. Termasuk kemarin drone-nya kan waktu Neo 2 gila banget gitu, dari jauh aja kebaca. Jadi ya di sini juga dari yang kita rasain sih dia lumayan apa ya bilangnya, lumayan akurat lah ketika membaca action-action yang kita trigger pakai gesture. Buat kondisi minim cahaya, dia juga ada mode low light yang bisa kalian pakai kalau mungkin sumber cahaya di kondisi syuting kalian itu nggak terlalu bagus, mungkin lagi malam hari atau di dalam ruangan. Tapi yang gua rasain sih sebenarnya kalian pakai mode normalnya aja pun, karena dia proper ya, dia sensornya juga lumayan gede, 1 inch, dan kita bisa atur ISO-nya juga, ISO autonya juga bisa kita atur limitnya gitu kan. Dan yang kita rasain sih dia tetap bisa menghasilkan gambar yang bagus di mode normalnya. Cuman kalau emang kepepet banget gitu ya, gambarnya gelap banget, mungkin baru pakai yang si mode malamnya ini atau low light-nya ini. Cuman yang kita rasain soalnya kalau masih ada cahaya-cahaya yang cukup sebenarnya di mode normal, terus kita pakai mode low light, karakter gambarnya tuh agak di-enhance gitu dan rasanya jadi agak digitalize, agak over sharpen. Tapi balik lagi,
nggak masalah kalau memang kalian nggak punya lighting sama sekali gitu ya, itu tetap akan menghasilkan gambar yang tetap bisa dinikmati oleh audiens kalian. Misalkan sepenting itu kalian tetap nge-shoot di dalam kondisi low light, ada mode low light-nya. Tapi di luar dari itu, dia juga bawa sebuah aksesoris yang menarik, itu adalah sebuah fill light. Dan ini masangnya gampang banget, kalian tinggal tempel di belakang gimbalnya kayak gini. Dan dia magnetik juga, langsung ngeklip tadi dan dia langsung nyala gitu. Dan ini juga bisa diatur-atur ya, arah cahaya, walaupun gue nggak tahu sepengaruh apa dari ngatur-ngatur cahayanya tersebut, tapi ini adalah aksesoris yang menurut gue ya lumayan kepake kalau misalkan tadi kalian syuting-syuting di kondisi low light yang minim cahaya banget. Kita ada testingnya juga sih, sekarang jalan di lorong gitu ya, ala-ala dunia lain, dan ya dengan adanya V-Light tersebut kalian bisa menikmati gambarnya dengan lebih baik gitu, sambil sih pembicaranya cerita-cerita misalkan. Buat mic sendiri juga masih sama lah ya, ini khas ekosistemnya DJI. Top banget, nggak ada masalah kita buat connect ke mikrofon wireless DJI. Kalau kalian beli yang creator combo itu dapatnya DJI Mic 3 yang flagshipnya sebenarnya. Tapi kita sendiri penggemar DJI Mic Mini dan buat connect ke Mic Mini juga nggak ada masalah sama sekali gitu. Langsung cakep. Dan bahkan perekamannya dia tuh bisa sampai 4 channel. Dimana 4 channel ini kalian bisa pakai 2 mic eksternal yang wireless, sama 2 channelnya ini tuh dia dari mikrofon internal. Jadi kayaknya semacam backup audio gitu. Kalau misalkan mic eksternal ada apa-apa, tetap ada backup suara di mic internalnya. Dan menurut gue itu salah satu langkah yang cukup oke lah gitu. Apalagi buat kreator-kreator yang biasanya solo konten kreator gitu ya, yang kalau bikin konten sendiri yang produksinya nggak gede dan biasanya suka kadang-kadang agak ceroboh. Sama paling fitur penting yang gue pengen angkat banget dan menurut gue ini salah satu pembeda yang luar biasa antara Pocket 3 dan Pocket 4, tapi menurut gue ini udah pasti datang. Gue udah tahu lah dari awal ada rumor dia, gue yakin ini adalah fitur yang bakal dibawa, itu adalah memori internal. Dan gue puas banget dia membawa memori internal ini sebesar 107 GB, atau ya kalau kepakainya mungkin kita buletin aja 100 GB lah gitu ya. 100 GB udah sangat-sangat cukup gitu. Bahkan kita ada beberapa kali syutingan di sini kita nggak hapus gitu, masih cukup buat syutingan-syutingan selanjutnya. Kita diemin aja footage ada di dalam, itu masih sangat cukup. Jadi gue suka banget dengan langkah DJI ini. Ini udah diterapin sama mereka di drone-nya, di action cam-nya gitu kan. Dan kita udah tahu banget, udah yakin banget kalau di Pocket-nya juga bakal membawa memori internal. Tapi kalau 100 GB kalian masih merasa kurang, dia juga tetap punya opsi untuk tambahin micro SD card. Dan sekarang port micro SD-nya bagus ya, ditutup. Jadi nggak kayak yang 3 kebuka banget. Kalau kalian kena gerimis-gerimis agak ngeri, di sini ketutup gitu. Dan tutupnya lumayan reket gitu ya. Jadi gue rasa lumayan aman lah dari debu atau moisture gitu. Jadi ya udah top banget upgrade-nya. Terakhir paling dari segi baterainya aja, dia juga baterainya upgrade dari 1300 mAh di Pocket 3 sekarang jadi 1545 mAh yang bakal membuatnya lebih fleksibel kalau kalian sering keluar, jarang ketemu charger gitu ya. Tapi balik lagi ya, gue sebenarnya testing tuh nggak sampai nyoba baterainya habis juga, kecuali sekarang nih habis kita kemarin pakai sebenarnya 1% banget nih. Cuman intinya adalah gue nggak ada masalah juga sama yang Pocket 3 gitu. Gue nggak ada masalah soal baterainya, menurut gue cukup lama dari 100 sampai habis gitu kan. Dan kalau kalian ketemu charger dari Pocket 3 aja itu udah fast charging. Begitu juga di sini. Pas banget ya. Begitu juga di sini dia fast charging, kita nggak ada masalah soal baterainya. Dan ya itu mungkin agak subjektif, tapi ya testimoni dari gua dengan sedikit upgrade dari 1300 ke 1500 ya jadi lebih peace of mind aja sih. Tapi ya kita nggak pernah pakai dari full sampai nol gitu, sampai nol banget di ketika kita lagi syutingan di luar. Enggak sih, enggak. Bahkan waktu gua ke Singapura itu gua kan bawa ini doang, gua nggak bawa charger juga. Ya kalaupun nanti mau ngecas bisa pakai powerbank HP juga gitu. Dan dia fast charging juga kayak HP. Jadi udah soal baterai nggak ada isu sama sekali. Overall upgrade yang cukup solid si Pocket 4 ini menurut gua worth it buat kalian pertimbangkan. Tapi pas gua bikin video ini gua belum tahu sih dia bakal dijual berapa. Tapi kalau misalkan kalian pengen irit, kalian mau ngambil yang versi lamanya aja kayak si Pocket 3 ini, menurut gue juga ini masih jadi sebuah kamera yang solid buat para content creator gitu ya. Tapi kalau budget bukan masalah buat kalian, di harga yang agak lebih tinggi, fitur-fitur yang dibawa di sini ya memang racun-racun banget. Kayak si holder, terlalu ini layar harus gue tutup, si holder gimbalnya, lalu memori internal itu
kenikmatan yang tidak ada duanya gitu untuk kita orang-orang produksi ya. Itu rasa yang luar biasa. Nggak ada cerita memori rusak, memori patah, memori ketinggalan dan lain sebagainya. Pokoknya selama kita bawa kameranya kita bisa syuting. Ya ini beneran worth it banget lah. Worth the extra money. Walaupun balik lagi ya nanti kalian yang nentuin sendiri. Karena gue belum tahu juga sekarang harganya berapa. Tapi ya paling itu aja sedikit pembahasan dari gue seputar DJI Pocket 4 ini. Overall kamera yang worth. Semoga video ini bisa jadi gambaran buat kalian atau bahan pertimbangan. Kira-kira mau pilih yang mana? Pocket 4 atau si Pocket 3 gitu ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya.